Umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada seperti itu kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Jika Nuh Nugraha jadi ODGJ karena masalah cinta, perempuan bernama Ana mendadak muncul ke publik dan mengaku sebagai mantan istri Ustaz Yusuf Mansur WYM. Ana mengaku pernah dinikahi secara siri oleh WYM dengan iming-iming akan diajarkan pendalaman pemahaman agama. Dua kisah ini akan kita kaji. Nuh Nugraha alumni ITB, konon karena tanpa restu calon mertua hingga jiwanya terganggu. Tapi bagi Yusuf Mansur, menikahi Ana tanpa saksi dan tanpa wali, kini viral. Ilmu ITB yang tinggi di sains dan teknologi tak mampu menundukkan hati calon mertua. Tapi WYM sangat berani tanpa menghadirkan mertua. Saya bilang untuk dimubahalah, saya bilang gitu. Ya. Nah, mereka berani. Siap Bu Ana. Siap Bu Ana. Cuman mereka pengertiannya mubahalah itu pengertian Bu Ana itu sebuah tentang pocong. Kisah cinta Nuh Nugraha yang konon tanpa restu orang tua, infonya sebagai berikut. Yang pertama kali memviralkan kisah pilu Nuh, yaitu Sukaryo Adiputra. Kepada pria yang akrab disapa Adi ini, tetangga hingga kerabat Nuh Nugraha langsung angkat bicara usai video konten yang dibuat Adi tentang Nuh yang hidup menggelandang di Demak viral. Tetangga yang kenal baik Nuh sejak kecil di Bandung mengurai fakta mengejutkan soal penyebab Nuh mengalami gangguan mental. Diduga penyebab kejiwaan Nuh terguncang karena tak direstui oleh calon mertua. Nuh ternyata pernah menyukai seorang wanita yang cantik yang kuliah jurusan kedokteran di Unpad. Kata tetangganya, dulu dia, Nuh, pernah senang dengan perempuan yang kuliah di kedokteran Unpad. Cuma oleh keluarga si perempuan enggak disetujui. Setelah itu dia, Nuh, goncang. Kata Adi, dikutip Tribun Newswiki dari Tribun Adapun Yusuf Bogor. Mansur diakui, Ana pernah menikahi dengan prosedur yang tidak umum. Begini ceritanya. Saya berdua doang? Aku iya berdua aja. Bahasanya saya lupa. Di mana lokasinya? Di Jakarta tapi saya lupa nama tempatnya. Jakarta Selatan? Pusat dari bandara. Tadinya dari bandara tuh sekitar 30 menit. Pokoknya di kota deh. Tapi Mbak tidak curiga kenapa pernikahan tidak ada penghulu gitu kan, dan hanya berdua sah menikah gitu loh? Enggak. Kan aku nggak ngerti. Jadi dari aku nggak ngerti. itu langsung diajak dan langsung mau. Ya karena aku sih mikirnya simpel aja. Oh, memang kalau kan memang beliau tidak menyentuh saya sebelum prosesnya itu. Jadi harus halal dulu bahasanya, harus halal dulu. Gitu aja sih. Itu di rumah atau di hotel? Di hotel, tapi saya lupa nama hotelnya, tapi hotel bagus sih. Poin kesediaan atau izin pernikahan seorang janda kiranya bisa dijawab dengan mengacu kepada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janda itu lebih berhak atas dirinya. Sekali lagi bunyinya, janda itu lebih berhak atas dirinya. Hadis riwayat Malik. Mudah-mudahan informasi ini bisa diluruskan oleh para alim ulama dan ustadz yang ada di sekitar kita secara lebih rinci, karena konotasi Ustadz Yusuf Mansur seolah tanpa pembelaan sama sekali. Tapi apakah pernikahan janda, jika tanpa wali dan tanpa saksi boleh juga dilakukan? Cerita kepada saya bahwa Bu Ana ini baru pulang dari Singapura, kemudian pada saat di Singapura, Bu Ana ini BBM-an, kemudian pulang dijemput oleh nggak tahu ajudan atau sopir, kemudian awalnya akan di hotel di dekat bandara, tetapi di bandara ternyata penuh. Lalu Bu Ana ini katanya diajak ke hotel di sekitar Jakarta Pusat, lalu di dalam kamar itulah. Kisah pernikahan Bu Ana dan Yusuf Mansur, tanpa wali dan tanpa saksi ini, belum ada tanggapan dari pihak Yusuf Mansur, jadi masih ragu kebenarannya. Tanpa wali, kemudian tanpa penghulu itu dianggap sah gitu. Jadi orang yang nggak tahu, kemudian diajak orang yang tahu, merasa bahwa itu sah begitu. Kita garis bawahi Bang ya, bukti kuat apa yang akhirnya bisa untuk melakukan penuntutan terhadap ustadz tersebut? Karena tidak ada bukti konkret terkait pernikahan siri. Jadi begini, plus bahwa hukum-hukum nikah secara Islami sudah diajarkan berdasarkan kurikulum di sekolah seluruh Indonesia.
Jadi mustahil jika Bu Ana tidak tahu tentang hal ini. Namun jika merasa terhipnotis karena nama besar pria, bisa saja masuk akal. Manajemen cinta Anuh Nugraha dan Yusuf Mansur dapat disimpulkan, Anuh Nugraha terlalu polos dan tidak ada pilihan lain. Anuh tidak paham akan takdir dari Allah, bahwa jodoh itu ada yang mengatur. Tapi bagaimana dengan Yusuf Mansur? Ini masalah manajemen istri dan prosedurnya. Inilah pentingnya pendidikan agama di sekolah. Jadi tidak ada alasan bagi Bu Ana yang mengatakan tidak tahu prosedur pernikahan Islam. Begitu juga dengan Nuh Nugraha tentang ajaran takdir Allah.